Kilas balik memperlihatkan masa kecil Ain, putri dari penyihir terhebat Uyok. Sejak dulu Ain selalu merasa dibanding-bandingkan dengan pamannya Eugene. Suatu hari Ain kecil merasa sangat bangga karena berhasil menuntaskan sebuah formula sihir dan segera memamerkannya kepada sang ayah. Ayahnya memuji dan menyebut Ain sebagai anak hebat. Namun saat Ain menanyakan keberadaan paman Eugene karena ingin memamerkan hal yang sama, ayahnya justru menjawab bahwa pamannya itu masih jauh lebih hebat darinya. Hal ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Ain. Kembali ke masa sekarang, Ain tengah mencari keberadaan pamannya yang sempat menghilang lama dan kini muncul kembali. Ia mencari informasi dari Yisok, orang yang sebelumnya diserang oleh Eugene. Yisok menjelaskan bahwa kekuatan pria itu berada di luar nalar dan sangat mengerikan. Yisok sendiri tidak menyangka jika pria tersebut dulunya adalah murid dari penyihir legendaris Uyok. Ain berharap bisa mendapatkan rahasia kekuatan sihir Eugene, namun yang ia dapatkan justru yepingan dari si Yisok. Yisok terus bercerita tentang dendamnya dan berniat membalaskan perlakuan Eugene dengan bantuan sekumpulan orang yang telah ia siapkan. Karena merasa tidak mendapatkan informasi yang berguna, Ain pun pamit untuk pergi. Namun, anak buah Yisok yang tidak tahu siapa yang mereka hadapi justru menghalangi jalan Ain. Mereka menganggap Ain tidak sopan karena pergi begitu saja dan menuntut untuk meminta maaf kepada tuan mereka. Yisok yang panik mencoba menghentikan anak buahnya. Namun mereka tetap keras kepala karena mengira Ain hanyalah anak Uyok yang bisa mereka atasi dengan mudah. Tak butuh waktu lama, ruangan Yisok pun hancur berantakan akibat amarah Ain. Yisok hanya bisa terdiam pasrah melihat kebodohan anak buahnya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ain hanya mengingatkan Yisok agar lebih mengajari mereka sopan santun terlebih dahulu sebelum belajar sihir. Sementara itu di tempat lain, Eugene tampak asik di depan laptopnya di sebuah kafe. Ia sedang berusaha mengiklankan sekolah sihirnya melalui media sosial. Namun ia justru teralihkan oleh sebuah video lucu hingga tertawa cekikikan. Suaranya yang berisik membuat pengunjung lain terganggu hingga sepasang kekasih menegurnya. Namun saat Eugene menoleh dan memperlihatkan wajahnya, pasangan itu langsung bergidik ketakutan dan justru mempersilahkan Eugene untuk meneruskan tontonannya. Saat akan melanjutkan memasang iklan, tiba-tiba dua anak buah dari Ain datang menyapa. Meski sempat terkejut melihat penampilan Eugene, mereka menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Eugene pun setuju untuk ikut pergi bersama mereka. Di perjalanan, Eugene terus mengoceh dan bertanya-tanya siapa yang ingin menemuinya. Salah satu dari mereka terus merasa waspada dan mengawasi gerak-gerik Eugene karena merasa pria di hadapannya ini sangat berbahaya. Sebelumnya, mereka telah menyusun rencana berdasarkan informasi dari Ain. Diketahui bahwa saat Eugene berumur 4 tahun, ia diadopsi oleh Uyok setelah menjadi yatim piatu akibat perang. Eugene dibimbing menjadi penyihir dan tumbuh menjadi ketua yayasan riset teknologi sihir sebelum akhirnya menghilang 14 tahun yang lalu. Anak buah Ain sempat terkejut melihat foto masa kecil Eugene yang sangat terlihat lucu. Ain sendiri ingin bertemu Eugene untuk menanyakan alasan kemunculannya kembali dan memastikan bahwa Eugene tidak datang untuk mencoreng nama baik ayahnya. Kembali ke perjalanan, anggota wanita dari tim Ain merasa was-was karena aura mengerikan dari Eugene. Saat Eugene tiba-tiba berbisik di telinga untuk menanyakan sesuatu, wanita itu terkejut dan mengira ia akan diserang. Secara refleks, ia melancarkan serangan sihir hingga membuat tangan Eugene terpotong. Rekannya kemudian ikut menyerang dengan sihir dari atas hingga membuat Eugene terbanting ke tanah. Melihat Eugene terkapar, mereka berdua sempat saling menyalahkan karena takut misi mereka akan gagal jika Eugene sampai tewas. Namun secara mengerikan, Eugene yang dikira sudah mati justru bangkit kembali dengan kemampuan regenerasi yang sangat aneh. Sambil mengeluarkan aura mencekam, Eugene meminta maaf karena telah mengagetkan mereka. Meski ia menganggap reaksi mereka yang sampai menyerang itu terlalu berlebihan menurutnya. Adegan berpindah ke saat sebelum mereka berangkat. Ain sempat meyakinkan anak buahnya bahwa mereka lebih kuat dari Eugene. Dibandingkan dengan Eugene yang hanya seorang peneliti,
Myung adalah pengawal yang kuat dan Eun-hee adalah penyihir veteran. Ain bahkan berpesan agar mereka tidak berlebihan saat menghadapi Eugene. Sok-sokan padahal mah krocok. Namun kenyataan justru terbalik. Saat Ain tiba di lokasi, ia melihat kekacauan yang sangat besar. Myung sudah berubah menjadi lelehan sementara Eun-hee berteriak histeris ketakutan di tengah kerumunan orang yang berlarian. Eugene yang melihat Ain langsung mengenalinya dan hendak menyapa. Namun Ain justru menghantamnya dengan sihir hingga Eugene terpental jauh. Ain kemudian segera menanyakan keadaan anak buahnya itu. Eun-hee yang ketakutan memperingatkan Ain bahwa kekuatan Eugene sangat mengerikan karena bisa menembus pertahanan sihir mereka dan memiliki regenerasi yang sangat cepat. Ia bahkan bilang jika Ain sampai tersentuh oleh tangan Eugene, maka habislah sudah. Karena kerumunan semakin ramai, Ain memutuskan untuk memindahkan lokasi pembicaraan menggunakan sihir teleportasi. Saat mendarat di tempat yang sepi, Eugene merasa bahagia melihat keponakannya sudah tumbuh besar dan menjadi penyihir. Namun Ain menghiraukan keramahan itu dan menuduh Eugene telah menyerang anak buahnya. Meskipun Eugene menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman, Ain tidak peduli. Ain menyatakan bahwa selama ini Eugene telah mencoreng nama baik ayahnya dan inilah saatnya bagi Ain untuk mengalahkannya. Sambil memperlihatkan lingkaran sihir tingkat 2, Ain bersiap untuk membuktikan siapa di antara mereka yang pantas menjadi penerus sejati Uyok. Tanpa ragu, Ain pun melesat dengan kecepatan luar biasa untuk menyerang Eugene. Di tempat lain di markas Sisok, para bawahannya masih terus mengeluh soal kekacauan yang ditimbulkan oleh Ain. Mereka mendesak Yisok untuk menuntut Ain atas segala kerusakan bangunan dan penghinaan yang menimpa sekolah sihir mereka. Namun Yisok menjelaskan bahwa pilihannya untuk diam bukan karena ia pengecut, melainkan karena ia tahu persis siapa yang mereka hadapi. Yisok mengenang masa lalu saat ia berada dalam satu regu dengan Ain dalam misi membasmi sindikat kriminal. Di sana ia menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan Ain yang membuat dirinya merasa sangat kecil. Menurut perhitungan Yisok, meskipun seluruh anggota akademi digabungkan untuk menyerang Ain, mereka tetap tidak akan punya kesempatan untuk menang. Bahkan sekedar untuk menyentuh selai rambutnya pun mustahil. Kembali ke pertarungan antara Eugene dan Ain. Ain sedang dikuasai amarah menyerang Eugene secara membabi buta. Anak buah Ain yang menyaksikan kejadian itu merasa seolah-olah sedang melihat bencana alam yang sedang mengamuk. Mereka yakin bahwa monster sekuat Ain tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun Eugene yang menjadi sasaran serangan itu justru tetap santai. Meskipun tubuhnya tercabik-cabik berkali-kali, ia terus beregenerasi dengan cepat. Di sela-sela serangan tersebut, Eugene malah sempat melamun dan bertanya-tanya dalam hati apa yang membuat Ain semarah ini. Ia merasa Ain yang ia kenal tidak akan mengamuk sehebat ini hanya karena sedang dalam suasana hati yang buruk. Ain pun meluapkan emosinya menyebut Eugene sebagai pengkhianat yang tidak tahu malu karena muncul kembali setelah sekian lama dan merusak citra ayahnya. Ain bertekad untuk menghukum Eugene atas segala perbuatannya. Mendengar hal itu, Eugene mencoba mencari alasan di balik tindakan keponakannya dan mulai berasumsi sendiri. Eugene tiba-tiba teringat masa lalu saat Ain masih kecil. Kala itu Ain mengeluh sambil menangis karena ia belum bisa menggunakan sihir sama sekali. Padahal anak-anak seusianya sudah mulai mahir. Ain sangat takut jika hal itu akan membuat ayahnya kecewa. Saat itu Eugene mencoba menghibur Ain dan berjanji bahwa ia dan ayahnya sedang meneliti solusi agar Ain bisa menggunakan sihir, bahkan menjadi penyihir hebat yang setara dengan Uyok. Eugene ingat mereka pernah membuat janji bahwa jika nanti Ain sudah bisa menggunakan sihir, mereka akan mempelajarinya bersama-sama untuk membuat ayahnya bangga. Berdasarkan ingatan itulah, Eugene menyimpulkan bahwa Ain saat ini sedang melakukan tantrum karena merasa ditinggalkan. Eugene mengira Ain sengaja mengeluarkan semua sihir hebatnya hanya untuk memamerkan pencapaiannya kepada pamannya. Di sisi lain, Ain mulai mencapai batas stamina-nya. Ia merasa heran karena serangan bertubi-tubinya tidak meninggalkan luka sedikit pun pada Eugene. Meski ia tahu sihir regenerasi itu hebat, ia yakin pasti ada batasnya kecuali jika lawannya adalah seorang Grand Mage.
Dalam keadaan lelah dan menekan jantungnya, Anne membuka kotak berisi obat atau pil. Entah untuk apa obat tersebut, namun sepertinya itu berhubungan dengan pengendalian kekuatan sihir milik Anne. Anne pun berpikir keras mengenai cara untuk menyegel sihir regenerasi milik Eugene. Sebelum Anne sempat menelan obat itu, Eugene tiba-tiba berteriak minta maaf. Dengan percaya diri, Eugene bilang bahwa ia sekarang mengerti alasan Anne marah. Ia mengira Anne hanya ingin memamerkan hasil kerja kerasnya selama ini. Eugene pun memuji Anne dengan tulus dan merasa bangga. Merasa bahwa sebagai seorang mentor, ia harus menghargai pencapaian muridnya. Mendengar pujian itu, Anne justru merasa sangat sakit hati. Ia teringat saat ia memamerkan pencapaiannya pada ayahnya dulu. Namun ayahnya selalu membandingkannya dengan berharap ia bisa menjadi sehebat Eugene. Bagi Anne, pujian Eugene saat ini terasa merendahkan, seolah-olah seluruh kerja kerasnya selama ini dianggap sebagai permainan anak-anak. Karena merasa sangat terhina, Anne nekat meminum semua pil yang ia bawa sekaligus. Meskipun anak buahnya sudah memperingatkan bahayanya, Anne kemudian mempersiapkan jurus pamungkasnya dengan memperlihatkan lingkaran sihir tingkat 2 yang sangat kompleks. Eugene yang melihat hal itu merasa takjub dan bersemangat, bahkan sempat berpikir untuk memoles bakat Anne agar bisa lebih kuat lagi. Sementara anak buah Anne ketakutan akan dampak ledakan sihir tersebut, Anne bersiap meluncurkan teknik berskala besar yang ia namai dengan Demon Eye Spear. Namun sebelum serangan itu melesat, Eugene tiba-tiba sudah berada di samping Anne. Dengan mudahnya Eugene menyegel serangan tersebut dan justru mengoreksi kesalahan Anne dalam penggunaan sihir yang dianggapnya terlalu berlebihan dan tidak efisien. Anne meledak dengan amarah yang campur aduk dengan rasa malu. Ia benci karena Eugene selalu saja mengkoreksi kekurangannya di depan orang lain. Sama seperti dulu saat Eugene mengkoreksi kue kering atau cookies buatannya untuk sang ayah. Anne merasa wibawa dan citra sigmanya di depan anak buahnya hancur seketika. Namun setelah melampiaskan kekesalannya, Anne perlahan tenang meski merasa sangat malu. Eugene yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf dan mengembalikan bentuk kedua anak buah Anne seperti semula. Setelah suasana hati tenang, Eugene bertanya dengan penuh rasa penasaran sejak kapan sebenarnya Anne akhirnya bisa menggunakan sihir. Mengingat dulu ia dan ayahnya sudah mati-matian berusaha mencari caranya. Anne menjawab dengan acuh tak acuh bahwa ia bisa sihir sejak Eugene meninggalkan mereka. Mendengar jawaban itu, ekspresi wajah Eugene tiba-tiba berubah menjadi dingin dan mencekam. Di sisi lain, Anne menganggap urusan mereka sudah selesai. Ia memperingatkan Eugene agar tidak pernah muncul lagi atau membawa-bawa nama ayahnya. Meski begitu, Anne masih menunjukkan sedikit kepedulian dengan menawarkan teleportasi pulang dan memberikan kartu namanya jika Eugene membutuhkan bantuan. Namun secara mengejutkan, di tengah momen tersebut Eugene tiba-tiba saja menusuk Anne. Kecepatan gerakannya membuat Anne dan anak buahnya tidak sempat merespon. Mereka hanya bisa terpaku saat melihat Eugene merogoh dan mengambil jantung dari dalam dada Anne. Sambil menggenggam jantung tersebut, Eugene bergumam dengan nada yang sangat dingin. Ia menyatakan bahwa dugaannya benar dan hal itu tidak mungkin terjadi secara alami. Dalam hatinya, Eugene mulai memahami alasan dibalik tindakan gurunya dulu kepadanya. Ia mulai menyadari apa yang sebenarnya dilakukan sang guru dengan jantung yang dulu juga pernah diambil dari tubuh Eugene sendiri. Kisah berpindah sejenak ke masa lalu, memperlihatkan perdebatan sengit antara Uyok dengan tangan kanannya, seorang penyihir bernama Frederick. Mereka berselisih paham mengenai keputusan Uyok untuk mengajarkan sihir kepada manusia biasa. Bagi Uyok, cita-cita terbesarnya adalah melihat sihir dapat dipelajari oleh semua orang tanpa terkecuali, agar kekuatannya bisa bermanfaat bagi kemajuan seluruh dunia. Namun Frederick bersikeras bahwa pemikiran itu sangat konyol. Di matanya, semua manusia adalah makhluk lemah yang bisa dilenyapkan hanya dengan sekali jentikan jari. Uyok tidak sependapat. Ia bahkan menantang Frederick dengan mengatakan bahwa suatu saat nanti Frederick bisa saja kalah oleh sosok penyihir yang berasal dari kalangan manusia lemah yang ia hina tersebut.
Kesal karena Frederick berani menentang pandangan seorang Grand Mage, Uyok pun melepaskan sihirnya untuk memberikan pelajaran kepada Frederick. Kembali ke masa sekarang, Ain yang sempat pingsan setelah jantungnya diambil oleh Eugene tiba-tiba terbangun. Ia terkejut saat menyadari bahwa dirinya berada di dalam akademi milik pamannya. Eugene kemudian menjelaskan bahwa ia memang sedang membangun sebuah sekolah sihir tersebut dan berniat untuk mempromosikannya secara luas di media sosial. Mengetahui informasi dari pengecekan sebelumnya, Eugene akhirnya mengetahui kondisi jantung Ain yang sebenarnya. Ain pun menyadari bahwa alasan Eugene menusuk dadanya untuk memeriksa kondisi medis yang selama ini ia rahasiakan. Karena kondisi tubuh Ain tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit umum tanpa membongkar rahasianya, Eugene memutuskan untuk membawanya ke akademi dan mengobatinya sendiri. Karena merasa sudah cukup pulih, Ain berpamitan dan meminta maaf karena telah merepotkan pamannya itu. Namun sebelum Ain pergi, Eugene meminta untuk berbicara empat mata. Ada hal yang sangat krusial yang ingin Eugene sampaikan secara pribadi kepada Ain. Akhirnya Ain menyuruh kedua anak buahnya Myong dan Eunhee untuk pulang lebih dulu. Di tengah perjalanan, kedua anak buahnya itu sibuk membicarakan sosok Eugene yang menurut mereka sangat aneh dan konyol. Mereka membayangkan betapa malangnya murid yang masuk ke akademi tersebut karena harus belajar dari guru semengerikan Eugene. Meski begitu, Myong mengakui bahwa sihir regenerasi milik Eugene sangat menarik untuk dipelajari. Tiba-tiba langkah mereka dihentikan oleh seorang pria misterius yang bertanya apakah mereka adalah pengikut dari Ain. Saat Myong dan Eunhee berbalik bertanya tentang identitasnya, pria itu mengaku sebagai kenalan lama dari ayah Ain. Sosok tersebut tidak lain adalah Frederick yang kini telah kembali. Di dalam akademi, Eugene dan Ain sedang membicarakan kondisi jantung Ain yang kian memburuk. Selama ini Ain mengira dirinya hanya mengidap penyakit alergi mana, berdasarkan penjelasan ayahnya dulu. Mendengar hal itu, Eugene hanya bisa tertawa miris karena alasan itu sangat terdengar konyol menurutnya. Eugene membujuk Ain agar berhenti saja menjadi penyihir karena setiap kali ia menggunakan sihir, nyawanya akan semakin terancam. Tentu saja Ain menolak keras saran tersebut. Ia lebih memilih mati daripada harus hidup sebagai manusia normal, karena ia merasa hal itu tidak akan membuat ayahnya bangga. Ain justru menyuruh Eugene fokus saja mengurus promosi akademinya daripada mencampuri urusannya. Eugene sempat terdiam bimbang, merasa ada rahasia besar yang harus segera Ain ketahui. Namun sebelum kalimat itu terucap, Ain menerima telepon dari anak buahnya yang mengabarkan bahwa mereka sedang dalam bahaya besar. Ain pun segera pamit untuk menyelamatkan mereka. Sepeninggal Ain, Eugene terjebak dalam dilema apakah ia harus mengucapkan kebenaran atau tidak. Kilas balik memperlihatkan momen saat Eugene masih menjabat sebagai ketua riset di Yayasan Sihir. Kala itu ia berdiskusi dengan Uyok mengenai rencana gilanya untuk menyisipkan sebuah jantung dengan konsentrasi mana yang sangat tinggi ke dalam tubuh Ain yang saat itu masih berusia 8 tahun. Uyok menganggap rencana itu terlalu beresiko, namun Eugene bersikeras ingin melakukan yang terbaik demi masa depan keponakan kesayangannya itu. Karena belum sempat menemukan titik temu, proyek tersebut sempat ditunda untuk mencari solusi yang lebih aman. Kembali ke masa kini, Eugene menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi Ain yang sekarat. Ia menganggap dirinya adalah seorang pengecut yang gagal, sama seperti 14 tahun yang lalu. Di tengah ratapan penyesalannya, tiba-tiba bel pintu akademinya berbunyi. Siapakah itu? Di tempat lain, Ain tiba tepat waktu untuk menyelamatkan anak buahnya dari Frederick. Frederick mencibir Ain, mengatakan bahwa selain warna rambut dan matanya, Ain sama sekali tidak mewarisi kehebatan mendiang ayahnya. Frederick diungkap sebagai mantan tangan kanan Uyok yang berkhianat dan merupakan seorang legenda hidup bernama Frederick Gomora, sang penyihir tempur terkuat. Frederick yang angkuh melemparkan Myong dan Eunhee yang sudah terluka ke arah Ain sambil menghina betapa lemahnya pengikut yang Ain miliki. Tidak ingin anak buahnya terlibat lebih jauh, Ain segera mengirim mereka ke rumah sakit menggunakan sihir teleportasi. Frederick kemudian menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan persembahan bagi mendiang ayahnya dengan membawa kepala Ain sebagai oleh-oleh. Namun Ain dengan tegas menyuruh Frederick pulang karena ia tidak akan membiarkan pengkhianat itu menyentuhnya.